Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sobatmu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dimas di program Kisah Sang Mencerah yang akan menemani malam teman-teman sobatmu semua selama 1 jam ke depan. Ya, Kisah Sang Mencerah pada malam hari ini bertemakan Muhammadiyah melihat antariksa bersama beliau, namanya yakni Bapak Yudiakto Pramudia PhD. Beliau merupakan dosen magister fisika UAD. Tadi beliau sudah menyapa dan mungkin teman-teman sobatmu sebelumnya ini melihat iklan itu adalah apa namanya program apa ya sekolah anu ya Pak ya sekolah. Jadi ada sekolah internasional dengan Oh, semacam workshop. oh iya. Nah, tadi kalau teman perhatikan itu ada sosok Bapak Yudi sedang memperagakan eh, apa siklus perputaran bulan matahari dan itu tadi tempatnya di UAD, nggih, Pak? Ya di observatorium yang backgroundnya ada di belakang saya ini, Oh, virtual iya, teman-teman backgroundnya. sobatmu. Nah, ini perbincangan kita akan mengarah ke sana nantinya karena kita akan mencoba mengkorelasikan Muhammadiyah dan ilmu astronomi khususnya. Oke, mungkin sebelum itu kita langsung menuju ke pertanyaan pertama yakni Nyun Sewu Bapak, seberapa penting sih ilmu astronomi bagi kehidupan itu sejatinya? Ya, terima kasih Mas Dimas ya. Untuk astronomi ya, kalau pertanyaan seberapa penting itu kan memang sudah menjadi keseharian manusia itu sudah akrab sebenarnya dengan secara keseluruhan dengan sains. Salah satunya kan astronomi. Jadi kalau ilmu berkembang itu kan dari matematika, kemudian berkembang sampai ke tahap yang lebih aplikatif, misalkan tentang hubungan antar manusia. Tapi sebelum situ kan ada matematika, astronomi, baru kemudian fisika, kimia, biologi, sampai ke yang lebih rumit yaitu sosiologi gitu. Jadi kalau ya mungkin praktiknya teman-teman mungkin langsung bisa bilang bahwa oke, astronomi apa ya tentang ibadah itu kan berkaitan dengan hal itu astronomi. Jadi kalau umpamanya ada istilah juga falak gitu kan. Tapi sebenarnya tidak ada perbedaan antara astronomi dan falak. Hanya pada saat sekarang memang ada sedikit pengkotakan gitu kan. Falak itu cenderung untuk membahas tentang astronomi yang berkaitan dengan ibadah. Tapi pada dasarnya awalnya ilmu falak ya sama dengan astronomi. Jadi ada tentang astrofisikanya, tentang ada mekanikanya, tentang bagaimana spherical astronomi, sampai teknologinya atau instrumentasi sama. Jadi kalau berbicara spesifik ke ibadah tadi falak itu kan ya tentu setiap harinya kita banyak melakukan apa itu banyak hal yang berkaitan dengan astronomi untuk penentuan ataupun berkaitan dengan ibadah dari awal waktu sholat, kemudian dari awal bulan, kemudian gerhana sampai dengan menuju apa itu menentukan bagaimana kita sholat, yaitu arahnya, yaitu arah kiblatnya. Jadi ini berkaitan dengan keempat bidang itu biasanya kalau yang ilmu falaknya yang keibadahan. Terus sebenarnya secara keseluruhan astronomi itu ya mencakup ataupun falak yang mencakup lebih dari itu. Kalau lebih dari itu misalkan yang bukan yang ibadah yang apa namanya tadi yang keempatnya yang dalam kesehariannya kita selalu apa itu ya hampir mungkin kalau sekarang kita tidak terlalu merasakan, tapi pada zaman dahulu orang masih ibaratnya kalau Jawa itu niteni ya tentang bagaimana terlihatnya rasi bintang. Itu akan berkaitan dengan musim. Dalam musim kenapa itu akan menjadi penting karena waktunya untuk bercocok tanam. Itu dua hal. Tiga ya untuk ya sekali lagi untuk kalau sekarang mungkin ya itu tadi tidak terlalu terasa, tapi kalau yang zaman dahulu kan terasa bahwa navigasi itu penting gitu kan, navigasi. Jadi kenapa sih orang dulu nggak ada GPS tapi kok bisa survive, ibaratnya bisa bisa bepergian dari sana, dari satu tempat ke tempat lain, ataupun kalau kita, tapi kalau sekarang kan bisa juga misalkan kita keterbatasan GPS segala macam, tapi masih bisa kita menentukan arah, misalkan di kita yang di Lintang Selatan di Jogja ya,
Itu mudah sekali sebenarnya menentukan arah selatan kalau kita melihat rasi layang-layang ataupun rasi salib selatan ataupun crux itu. Itu adalah menunjukkan arah selatan. Terus sekali lagi navigasi. Dan lagi yang keempat, ini kan sebenarnya berkaitan dengan sehari-hari gitu kan, penting dengan arah. Yang keempat juga bisa selain tadi bercocok tanam juga bagaimana eh, nelayan juga kembali lagi ini teknis sebenarnya. Kalau sekarang mungkin sudah ada data-datanya ya, bagaimana pasang itu yang paling pasang tinggi yang paling maksimum, pasang surut yang paling ya minimumnya itu kan penting. Bagaimana melautnya, bagaimana mencari ikan, karena itu sangat-sangat penting. Bagaimana hubungan antara matahari, bulan dan bumi kayak gravitasinya membentuk suatu formasi yang bisa membuat adanya pasang surut dan pasang naik. Jadi sangat-sangat berkaitan sekali tentang apa yang berkaitan dengan manusia gitu kan. Apalagi kalau kita track ini kan ada museum kan, jadi setidaknya nggak apa-apa lah berbicara tentang sejarah gitu kan. Kalau kita berbicara sejarah sejak awal itu kan manusia selalu apa itu yang pertama kali mungkin ya, yang atau awal-awal mungkin kalau susun pertama kali yang termasuk yang paling awal yaitu menentukan waktu gitu kan, menentukan waktu. Dengan waktu ya, berkaitan dengan astronomi gitu. Sekarang itu kan dengan mudahnya kita ketemuan apalagi apa itu kadang kan juga bisa ya ketemuan Ba'da Isya gitu kan. Berarti kan itu penanda Isya. Berarti kan harus tahu dulu Isyanya jam berapa gitu. Atau Ba'da Duhur. Itu kan sebenarnya itu udah penanda gitu, penanda waktu. Jadi menanda waktu itu pun juga orang akhirnya berkaitan dengan kalender kalau dalam skala besarnya. Jadi astronomi sebagai bagian dari peradaban. Kalau tadi waktu segala macamnya, kemudian tipikal manusia juga kan mengeksplorasi. Mengeksplorasi tadi kan tadi saya contohkan navigasi layar ya, apa itu nenek moyang kita orang pelaut itu kan selalu terkenal gitu kan. Tapi keadaan berikutnya yaitu manusia itu ibaratnya menunggangi atau menaiki sebuah kapal besar, kapal antariksa, kapal ruang angkasa yang bernama bumi, yang mengelilingi matahari bersama dengan planet-planet lainnya juga mengelilingi intinya ataupun pusat Bima Sakti. Dan Bima Sakti pun kalau Bima Sakti juga bergerak dengan sesuai orbitnya di suatu klaster tertentu. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita kontemplasi pada saat kita duduk seperti ini, sebenarnya kita sudah bergerak, gitu kan? Kita sudah mengembara. Bahkan kalau kita ingin mengembara sekali lagi, orang mengeksplorasi bagaimana planet-planet, bagaimana bulan. Akhirnya kan kita pernah mengalami ataupun melihat bahwa ada space race itu kan perlombaan manusia untuk bepergian keluar angkasa gitu kan, sampai akhirnya kan terwujud manusia menginjakkan kaki ke bulan gitu, menginjakkan kaki ke bulan, dan sekarang kan targetnya menginjakkan kaki ke Mars gitu. Berarti kan manusia itu mengeksplorasi dari waktu kemudian menuju ruang. Jadi konsep ruang waktu itu sebenarnya ya astronomi banget gitu, astronomi banget. Jadi itulah sebenarnya penting banget bagi kita. Mungkin tidak terasa langsung, tapi konsep waktu itu sangat penting. Konsep waktu itu sangat penting. Konsep ruang juga sangat penting. Bagaimana orang bisa bepergian ke sana kemari dengan GPS, itu kan juga menggunakan teori-teori relativitas, itu kan bagian dari astronomi. Kemudian waktu juga penting. Jadi kita tadi kan sepakat jam 8 ya. Itu kan sangat penting. Jadi kalau kita berbicara seberapa penting, ya penting karena kalau sampai hari ini kita tidak sepakat jam 8-nya menurut radiomu dan jam 8 menurut saya, jadi akan repot kan. Jadi kita nggak akan punya siaran seperti ini. Itu contohnya. Gitu Mas. Ya. Nah, Mas Ruslan sama Bapak, ini pengawal yang luar biasa, teman-teman sobatmu. Jikalau saya simpulkan, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Yudi dengan pertanyaan tadi, seberapa penting sih ilmu astronomi bagi kehidupan, maka saya akan menukil tadi sedikit yang disampaikan oleh Pak Yudi, bahwasanya ilmu astronomi adalah bagian dari unsur peradaban. Jadi secara aplikatif ini ilmu astronomi mungkin kita tidak terasa, namun ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi,
baru kita tahu oh ternyata menentukan arah angin, mata angin, simpelnya seperti itu, menentukan arah berlayar. Mungkin teman-teman yang lagi kuliah, teman-teman mahasiswa dulu merasakan yang jurusan ambil jurusan IPA, bahwasanya nelayan itu ketika apa namanya berlayar melihat rasi bintang untuk menentukan arah angin, misal seperti itu, ataupun bahkan untuk bercocok tanam menentukan musim. Dan ternyata memang ilmu astronomi ini secara tidak langsung merupakan salah satu apa ya, landasan fundamental bagi peradaban yang kita rasakan seperti ini. Baik. Nah, luar biasa sekali ini tadi untuk jawaban pertanyaan pertama. Kemudian Bapak Yudi, nah sebagai gerakan Islam moderat, sebenarnya bagaimana sih Muhammadiyah memandang sejauh ini ilmu astronomi? Kalau dulu saya di apa namanya asrama kebetulan di Mu'alimin itu pernah diajarkan juga apa ya? Ada mata pelajaran khusus namanya ilmu falak. Makanya ketika saya mendapat tema pada malam hari ini, saya sedikit banyak bernostalgia bahwasanya dulu saya pernah diajarkan untuk menghitung hari raya, menghitung hijriah dan sebagainya. Walaupun saya nggak paham Bapak caranya gimana. Nah mungkin semoga Bapak Ya, ya apa ya? Mungkin kan ini pengetahuan saya tentang bagaimana apa itu cara pandang Muhammadiyah dengan antariksa atau astronominya gitu kan. Jadi yang kebetulan juga teman-teman di museum kan juga di sekolah Nase tadi video yang tadi Mas Irfan juga salah satunya juga menulis bersama rekannya. Mohon maaf saya lupa rekannya, tapi Mas Irfan dari museum itu juga menyampaikan tentang sejumlah kiprah Muhammadiyah terhadap astronomi gitu kan. Sebenarnya yang paling gampang itu kan kalau momennya kita lihat itu ataupun kita dengar itu setiap nyanyi Mars Muhammadiyah itu kan ada petunjuk matahari sang surya di timur gitu kan. Tapi sebenarnya konsep itu mungkin kalau umumnya saya pernah agak sedikit tanda kutip agak nakal gitu kan, mencoba untuk menggugat sedikit baitnya karena kan memang tidak selalu tepat di timur gitu kan. Itu namanya ilmu astronominya. Karena kalau kita amati memang matahari itu agak cenderung ke terbit di apa itu agak ke utara, agak ke selatan, itu adalah konsep dari astronominya dan itu sangat-sangat normal gitu kan. Tapi bukan berarti matahari terbit di utara ya seperti yang kasus beberapa waktu yang lalu gitu kan. Nah itu kan berarti kan kalau kita bicara yang paling enteng-entengan ini ringan-ringanan gitu kan. Wah, Mas Muhammadiyahnya aja udah astronomi banget gitu kan. Iya, Pak. Ya, itu belum ngomongin yang berat-berat loh ini. Ini kalau kita ngomongin ya, kalau radio ini mungkin kan agak ringan-ringanan aja ya. Jadi itu ringan-ringan aja seperti itu sudah astronomi banget gitu kan. Jadi kalau kita menilik kembali gitu kan tentang kiprah Kiai Haji apa itu Kiai Ahmad Dahlan itu kan yang paling terkenal kan itu kan tentang bagaimana merombak atau memberikan sebuah pencerahan lah kalau ngomongin pencerahan, misalnya pencerahan tentang bagaimana si konsep atau mengubah paradigma tentang astronomi praktis dalam ibadah yaitu arah kiblat gitu kan, arah kiblat. Karena kan itu juga tadi membuka wawasan bahwa astronomi itu tidak hanya ibadah saja tapi juga tentang astronomi falak, maksudnya falak tidak hanya ibadah saja tapi juga secara luas gitu kan. Makanya kita buka pemikirannya atau mencerah itu kan sebenarnya ya juga membuka ya kalau cuma satu pintu satu arah kan ya namanya cahaya kan ya, sangat sangat sayang sekali kalau kita menerima dari namanya kan cerah itu kan konsepnya cahaya gitu. Dan astronomi itu cahaya banget ini apalagi sang surya logonya gitu kan. Jadi radial kok cuma satu pintu aja gitu kan. Dan beliau kan di dalam perjalanannya ke Mekah kan juga belajar banyak hal, tidak hanya kan astronomi untuk ibadah saja tapi juga astronomi yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat tentang spherical astronomi dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan suatu panduan ataupun gagasan baru dalam hal konteks di Nusantara gitu kan tentang atau di Indonesia tentang bagaimana konsep menghadap arah kiblat gitu kan, menghadap arah kiblat. Dan itu utama itu kan tentang
itu sangat-sangat penting gitu. Apalagi apa namanya ya berkaitan dengan kesahan sholat gitu kan, sahnya sholat. Kemudian tentang kalau moderatnya juga bagaimana kalau kita bisa melihat apa namanya sejarah. Jadi kan saya juga diberi apa itu catatan buku oleh Pak Susiknan gitu kan, Prof. Susiknan tentang studi astronomi Islam. Beliau lumayan bagus gitu kan, cukup bahkan cukup bagus banget gitu kan, bagus banget merangkum rangkaian kisah sejarah astronomi atau dari seminar dari macam-macamnya dari kegiatan astronomi. Dan saya menemukan juga bahwa ada seminar nasional Hisab Muhammadiyah itu kan sebelum dibentuk Badan Hisab Ru'yat Departemen Agama. Jadi tahun 70, tahun 70 itu ada seminar nasional Hisab Muhammadiyah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana moderatnya apa itu sudah ada Hisab Muhammadiyah kan. Sebenarnya ini penting ya. Jadi konsep ini mungkin mengembangkan, mumpung ngomongin hisab gitu kan, mungkin sedikit tentang epistemologi sains atau astronomi gitu kan. Kalau kita berbicara, jadi ada, kalau membaca buku Sains Teknologi dan Hari Depan Manusia, itu ada di bagian akhirnya itu ada kisah perjalanan manusia menemukan nama-nama benda ataupun mempelajari sains. Bagaimana ada tiga tahapan yang mungkin kenal dengan kisah ini, yaitu yang pertama itu sebenarnya orang itu mengobservasi. Sains atau astronomi itu pentingnya penting diobservasi. Jadi pertama itu kemampuan manusia itu observasi. Kemampuan manusia observasi. Nah, kemudian apa selanjutnya? Observasi. Kemudian kan observasi ada banyak benda-benda. Kemampuan yang kedua yaitu manusia berusaha mencari kesamaan-kesamaannya, ataupun ini yang kemiripan atau pola-pola, mencari polanya dari pola. Yang ketiga baru mengeluarkan gagasan. Supaya itu terpatri ke dalam otak, terpatri dalam sebuah buku pengetahuan yang nantinya bisa digunakan untuk bisa memprediksi fenomena-fenomena lain. Contoh yang paling gampang yaitu peristiwa ataupun sejarahnya Tycho Brahe. Tycho Brahe itu seorang astronom dan juga ningrat lah di kerajaan Denmark sana. Dia nggak punya ilmu yang jelimet, tapi dia tekun mengobservasi benda langit. Catatannya sangat-sangat lengkap. Maka pantas dia diberikan ruangan khusus, bahkan pulau oleh rajanya. Tapi dia nggak bisa ngitung, nggak kemampuan. Lalu datanglah anak muda jago matematika yaitu Johannes Kepler. Nah, pasti dengar Kepler itu. Dia jago matematika, lalu dikasih data-datanya observasi. Jadi tadi observasi kemudian mencari pola. Kepler ini berhasil menyusun pola. Tapi ya karena dia matematika, dia kalau ditanya kenapa ini orbitnya elips, kenapa ini hukum ketiga Keplernya itu kalau ditanya kenapa itu bisa terjadi, ya dia nggak bisa terus. Baru datanglah Newton yang menggunakan gagasan bahwa apapun yang terjadi di kebunnya itu, apapun yang terjadi saat apel itu jatuh ke tanah, hal yang sama atau gaya yang sama atau peristiwa yang sama harus sama itu juga terjadi, takdirnya sama dengan bumi dan bulan, atau bulan mengorbit mengelilingi bumi, itu harus sama di situ. Jadi itu akhirnya menggunakan gagasan. Jadi dari tiga itu kan akhirnya timbul gagasan gravitasi gitu kan. Dan ini kalau teman-teman, ini kalau menurut pemahaman saya ya sebenarnya dalam membaca gitu kan, dalam membaca surat Yunus ayat 5 gitu kan. Ayat 5 itu sangat kuat gitu kan sebenarnya, mirip dengan yang tadi itu, mirip dengan ketiga langkah sains gitu kan. Yaitu dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya dan bulan bersinar. Itu sudah satu, itu sebenarnya menggugah kita untuk observasi, mengobserv gitu kan, observasi.
diksinya beda, matahari bercahaya, bulannya bersinar gitu kan. Ternyata kan apa itu fisika yang sekarang atau astronomi sekarang ya itu mengungkap bahwa kan matahari itu sumber cahaya dan bulan itu memantulkan dari observasi. Tapi observasi tidak hanya itu kan, karena itu kan menarik bahwa apa yang kita lihat bulan Pak ada fase-fasenya. Dan selanjutnya kan dan menetapkan baginya fase-fasenya, fase-fasenya, gitu kan? Berarti orang mengobservasi tiap bulan, tiap hari, ya kita mungkin orang modern mungkin terlalu sibuk ya dengan jadwal-jadwal kita kan, jadwal siaran dan lain sebagainya ya. Nggak pernah niteni ya, malam ini fasenya bulan apa itu bulannya bentuk apa gitu kan. Ini pada saat kita sudah mengumpulkan per hari, kemudian kumpulkan tahun berbulan, langkah selanjutnya tadi kan seperti Kepler, mencari polanya. Mencari polanya kita akan bisa tahu kan, oh fasenya tanggal ini segini, tanggal ini segini, dan ternyata berulang, berulang. Akhirnya langkah yang ketiga yaitu agar kamu mengetahui jumlah tahun dan perhitungan. Berarti kan ada gagasan tentang jumlah hari atau jumlah tahun dan perhitungannya. Gagasannya apa? Yaitu gagasannya adalah kalender. Ya kan? Karena fase-fase itu, karena kita akan mempunyai kalender apa itu, kalender berbasis bulan, kalender komariah gitu kan. Nah, jadi situ itu kan bentukan ataupun kalau kita membangun sains itu dari tiga tahapan itu. Dan Muhammadiyah tadi moderatnya memandang astronominya kan juga memandang tadi kan tentang seminar nasional hisab, berarti kan menghitung di situ. Jadi bisa bayangkan Muhammadiyah memahaminya seperti itu. Sudah seperti itu gitu kan. Jadi ru'yat iya jelas, itu tahapan pertama itu kan observasi. Kemudian mengenali pola sama seperti Kepler, menghitung. Sampai yang ketiga ada keluar gagasan yaitu kalender. Rumit itu kalender, nggak hanya sekedar ngitung bagaimana konsep kriteria sampai dengan titik nolnya di mana, itu kan sebuah gagasan, itu sebuah peradaban. Sekali lagi, tidak peradaban yang paling awal kan itu tadi kan bagaimana mengobservasi, kemudian kedua mengenali pola, yang ketiga baru gagasan itu. Dan kalau sekarang kalau teman-teman sudah mengunduh ya, kan sudah ada di webnya Majelis Tarjih dan Tajdid, itu sudah ada kalender yang disusun oleh MTT untuk mengakomodasi keputusan dari Kongres di Turki untuk kalender Islam global, yang kalender Islam global tunggal. Jadi kan idenya ya jangan sampai ada beda-beda kalender gitu kan, tanggal 1 puasanya beda-beda gitu kan. Nah itu kan ini kan sudah melompat zaman lagi gitu kan, Muhammadiyah sangat-sangat moderat kan. Jadi perubahan ya apa-apa, namanya aja sains, dan sudah mengakomodasi kemungkinan nanti kalau umpamanya sudah semua sepakat untuk kalender Islam global tunggal ini, ya kita insya Allah sudah menyiapkan. Jadi itu Muhammadiyah sudah sangat-sangat moderat di situ. Belum lagi kalau kita berbicara tadi kan tentang banyak filosofinya gitu kan. Belum lagi tentang observatorium ataupun instrumentasi. Nah, itu nanti mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut tentang observatorium ataupun tentang kiprah Muhammadiyah di bidang teknologi observasi dan softwarenya. Gitu, Mas. Ya, baik Bapak Yudi, matur sangat. Ini teman-teman sekalian, yang disampaikan Pak Yudi tadi eksplanasinya sangat-sangat moderat karena beliau langsung mengambil dari tukilan surat Yunus ayat 5 tentang bagaimana observasi, kemudian pola, dan pada akhirnya diakhiri dengan gagasan. Dan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau kata orang-orang, pembahasannya ini isinya daging semua teman-teman. Ya, mungkin teman-teman semuanya beruntung sekali teman-teman yang bisa menyimak pada malam hari ini, karena ini kita masih ada satu segmen lagi. Kalau tadi mungkin jawaban yang terakhir bisa dibilang mungkin Muhammadiyah sendiri salah satu ya Bapak apa ya, yang menginisiasi
pembaruan Islam di Indonesia melalui pengubahan kiblat tadi, gitu ya Bapak ya. Jadi mungkin apa namanya, Indonesia ini baru bisa apa ya menghitung hari raya itu setelah apa pijakan dasar gagasnya itu ketika Ki Hajar Dahlan dulu, mungkin teman-teman pernah lihat di filmnya Kisah Mencerah, itu apa mengubah arah kiblat sesuai titik koordinat dari ilmu astronomi mungkin. Nah, oke teman-teman, kita akan kembali setelah yang satu ini. Intinya jangan kemana-mana karena Bapak Yudi di kesempatan pada malam hari ini akan membersamai teman-teman sobatmu berbincang-bincang tentang Muhammadiyah melihat antariksa, tentunya terkhusus lewat sudut pandang astronomi. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini tetap di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.